Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih. Di antara kabut kebohongan dan bisikan-bisikan halus yang menyesatkan, kamu berdiri, mulai terbangun dari tidur panjang yang dipaksakan. Dunia ini dipenuhi oleh wajah-wajah manis yang menyembunyikan niat gelap, oleh pelukan yang menusuk diam-diam, oleh kata-kata yang tampak lembut namun mengiris perlahan. Mereka bukan iblis, tapi memainkan perannya dengan lihai. Seperti kutipan legendaris Charles Baudelaire, trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak ada. Tapi kali ini, mari kita ganti tokohnya. Bukan iblis, melainkan para manipulator, para ahli gaslighting, dan para pemain pikiran yang menyusun sandiwara dengan licin. Mereka tidak pernah butuh kekuatan fisik untuk menundukkanmu. Tidak perlu bukti, tidak perlu kebenaran. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hal, agar kamu meragukan dirimu sendiri. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu tunduk, menahan langkahmu, dan membiarkan mereka mengatur cerita atas nama dirimu sendiri. Namun, sekarang kamu mulai melihat. Kamu menyadari bahwa bukan kamu yang gila, melainkan realitas yang mereka bengkokkan dengan sengaja. Kamu melihat retakan di balik topeng, melihat bayangan dari balik cahaya pura-pura yang mereka ciptakan. Dan tahukah kamu? Mereka gemetar. Karena begitu tirai itu tersingkap, tidak ada jalan untuk menutupinya kembali. Ingatlah, manipulator itu seperti pesulap yang kehilangan rahasianya. Sekali kamu tahu cara triknya bekerja, pertunjukannya tak lagi memesona, melainkan membosankan dan menyedihkan. Mereka kini berdiri di panggung, penuh keringat dan ketakutan. Karena kamu tidak lagi bertepuk tangan. Kamu tidak terpesona. Kamu tidak lagi tersihir. Kamu hanya menatap mereka dalam diam, dan itu cukup untuk membalikan seluruh permainan. Kini, saatnya kamu memahami semuanya. Bagian demi bagian akan mengupas ilusi yang selama ini membelenggumu. Ini bukan sekadar informasi. Ini adalah kebangkitan. Kebangkitan dari tidur panjang yang pernah membuatmu merasa kecil, lemah, dan tergantung. Dan sebelum kita mulai membongkar semuanya, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana, tapi penuh makna. Tekan tombol suka jika kamu merasakan kebenaran dalam setiap kata. Langgananlah channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan yang akan membuka matamu lebih lebar lagi. Dan tulislah di kolom komentar angka 77, ya, tulis 77, sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena setiap kali seseorang menuliskannya dengan niat yang tulus, alam mendengar. Dan ketika kamu benar-benar siap, maka pesan ini akan masuk ke hatimu, menyalakan cahaya yang tidak akan pernah bisa mereka padamkan lagi. Mari kita mulai. Bagian 1. Keterbongkarnya ilusi. Mereka takut terlihat sebagai siapa mereka sebenarnya. Para manipulator, para pengendali pikiran. Mereka berdiri di panggung dunia dengan topeng yang rapi, berusaha memanipulasi cara kita melihat diri kita sendiri. Mereka hidup dalam bayang-bayang, menciptakan ilusi bahwa mereka lebih besar, lebih kuat, lebih tahu segalanya. Mereka menyembunyikan ketakutan mereka di balik tawa dan senyum, berusaha meyakinkan kita bahwa dunia ini tidak lebih dari permainan yang bisa mereka atur. Mereka menanamkan keraguan, mengguncang keyakinan, dan memutarbalikkan kenyataan dengan segenap kekuatan pikiran mereka. Namun, ada satu hal yang mereka tidak pernah perhitungkan, bahwa kamu, pada akhirnya, akan melihat kebenaran. Ilusi mereka tak akan bertahan lama, karena satu-satunya yang mereka butuhkan untuk bertahan adalah ketidaktahuanmu. Mereka tidak takut akan konfrontasi, bukan. Yang mereka takutkan adalah keterbongkarannya. Ketika topeng mereka jatuh dan wajah asli mereka terlihat. Di momen itulah, kekuatan mereka runtuh. Begitu kamu melihat dengan jelas, begitu kamu mulai menyadari bagaimana mereka bermain dengan pikiranmu, ilusi yang selama ini menutupi mata dan hatimu akan hancur berkeping-keping. Mereka tahu bahwa begitu kamu tahu caranya, semua yang telah mereka bangun akan hilang begitu saja. Mereka tidak bisa membangunnya lagi. Mereka tak bisa menarik kembali kepercayaan yang telah mereka ambil darimu.
Kekuatan manipulasi tidak datang dari kedalaman hati yang tulus atau keinginan untuk membangun hubungan yang sehat. Kekuatan itu datang dari kepalsuan, dari kemampuan untuk membuatmu percaya pada sesuatu yang tidak ada, dari kemampuan untuk membelokkan realitas yang sebenarnya. Mereka menciptakan dunia di mana kamu merasa tidak cukup baik, merasa tidak berharga, dan merasa terperangkap dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Namun, begitulah dunia mereka bertahan, dengan kebingungannya, dengan ketidakpastian yang terus mereka tebarkan. Dan dalam kebingungan itulah mereka menemukan kendali. Namun, saat kamu membuka mata, saat kamu menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi belaka, kekuatan mereka mulai melemah. Begitu kamu memahami bahwa mereka bukanlah siapa-siapa selain manusia biasa yang memiliki ketakutan yang sama seperti siapapun, maka ilusi itu tak lagi mempan. Kekuatan mereka tidak berasal dari kekuatan fisik, melainkan dari kemampuan mereka untuk memanipulasi realitas dalam pikiranmu. Tapi saat kamu melangkah keluar dari jebakan mereka, saat kamu melihat dengan jernih, kekuasaan itu hilang. Lihatlah dunia ini, lihatlah bagaimana setiap narasi yang mereka ciptakan hanya bertahan selama kamu membiarkannya begitu saja. Mereka tidak memiliki kontrol atas hidupmu. Mereka hanya mengandalkan keyakinanmu bahwa mereka lebih kuat dari dirimu. Ketika kamu menyadari bahwa semua itu adalah kebohongan, kekuatan mereka hancur. Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Begitu kamu mengungkapnya, mereka tidak lagi bisa menutupi siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah manusia biasa, dengan ketakutan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka tunjukkan. Ketika kamu berhenti mendengarkan kebohongan mereka, ketika kamu berhenti meragukan diri sendiri, saat itulah mereka kehilangan kendali atas hidupmu. Dan inilah keajaiban yang terjadi saat kamu melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan dan keraguan yang mereka tanamkan. Kamu tidak hanya merasa lega, kamu merasa bebas. Bebas dari jerat ilusi yang pernah membuatmu merasa tidak cukup. Bebas dari sandiwara yang mereka ciptakan hanya untuk membuatmu tetap tunduk. Mereka tidak pernah tahu bahwa satu-satunya kekuatan sejati adalah kebebasanmu untuk berpikir, untuk memilih, untuk melihat dunia dan dirimu sendiri dengan cara yang baru. Mereka mengira mereka mengendalikan permainan ini, tetapi mereka lupa satu hal. Kamu adalah pemain yang paling penting dalam hidupmu sendiri. Dan begitu kamu menyadari itu, mereka tidak akan bisa lagi menarik tali yang mengikatmu. Mereka tahu, mereka melihat itu. Ketika topeng mereka jatuh, mereka bukan lagi raja di dunia yang mereka ciptakan, tetapi hanya manusia biasa yang takut dihadapkan dengan kebenaran. Mereka takut terlihat seperti yang mereka sebenarnya, lemah, rapuh, dan penuh ketakutan. Kekuatan mereka tidak pernah nyata, dan kamu telah membuktikannya. Karena kini, kamu tahu satu hal yang akan mengubah segalanya. Kebenaran adalah kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh manipulasi apapun. Bergabunglah dengan aku. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama. Tekan tombol suka jika kamu merasa kekuatan kebenaran dalam hatimu mulai menyala. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini baru dimulai. Tulis angka 77 di komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bagian 2. Di balik amarah mereka, ada ketakutan yang tak terucap. Mereka berteriak, mereka mengamuk, mereka meledak dalam kemarahan yang seolah tanpa alasan. Tapi tahukah kamu, itu semua bukan tentangmu. Bukan karena kamu bersalah, bukan karena kamu melakukan hal yang jahat, bukan pula karena kamu tidak cukup baik. Semua itu hanyalah kedok. Sebuah topeng yang dipakai untuk menutupi kenyataan pahit yang mereka sendiri tak sanggup hadapi. Mereka sedang ketakutan. Ya, di balik sorot mata tajam dan suara lantang mereka, tersembunyi gemetar dalam dada yang tak bisa mereka kendalikan. Ketakutan yang begitu dalam hingga mereka sendiri tak mampu menamainya. Mereka tidak sedang marah karena kamu melawan. Mereka sedang takut karena kamu telah melihat siapa mereka sebenarnya. Mereka takut kehilangan kendali. Mereka takut kamu tidak lagi tunduk.
Mereka takut karena ilusi mereka hancur, dan kamu tak bisa ditipu lagi. Kehidupan mereka dibangun di atas satu pilar rapuh, kontrol. Mereka terbiasa menjadi pusat segalanya. Mereka terbiasa memutarbalikkan cerita, menyusun drama, dan menarik tali-tali tak terlihat yang membuatmu merasa kecil. Tapi ketika kamu mulai melihat kenyataan, saat kamu tak lagi bereaksi seperti yang mereka harapkan, dunia mereka runtuh sedikit demi sedikit. Dan rasa takut itu, rasa takut kehilangan peran utama dalam hidupmu, berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Namun perlu kamu tahu, kemarahan itu bukan tanda kekuatan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa mereka telah kehilangan kekuatan itu. Mereka mencoba membalikkan keadaan, menuduhmu, mengolokmu, membuatmu merasa bersalah. Mereka berharap kamu kembali ke pola lama, agar mereka bisa kembali merasa memiliki kendali. Tapi kamu tidak akan kembali, karena kini kamu sudah tahu siapa dirimu. Kamu telah kembali kepada pusat kekuatanmu yang sesungguhnya. Kesadaran. Mereka akan mencoba segala cara untuk menggoyahkanmu. Mereka akan berdiam dalam dinginnya keheningan. Mereka akan mengobral kata-kata menyakitkan. Mereka akan memanipulasi agar kamu kembali meragukan langkahmu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Itu semua bukan karena kamu salah, itu karena kamu bebas. Kamu telah keluar dari pola yang mereka bangun dengan susah payah. Dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak bisa lagi dikendalikan. Kamu kini seperti cermin yang tak bisa mereka hindari. Cermin yang menunjukkan sisi diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Dan tahu apa yang paling indah? Saat kamu tidak membalas dengan amarah, saat kamu tidak terpancing oleh permainan mereka, kamu telah memenangkan pertarungan yang sesungguhnya. Karena kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak berteriak. Ia tenang. Ia hadir dalam kesadaran, dalam keheningan, dalam keyakinan bahwa kamu tidak lagi bisa dipatahkan oleh permainan lama. Mereka ingin kamu menyerah. Mereka ingin kamu kembali meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan. Mereka ingin kamu merasa kecil. Tapi kamu tidak akan tunduk lagi. Karena kamu bukan lagi orang yang sama. Kini kamu tahu bahwa kemarahan mereka adalah bukti bahwa kamu semakin kuat. Bukti bahwa kamu telah menyalakan cahaya yang membuat bayangan mereka gemetar. Dan dalam setiap langkahmu yang penuh keberanian, kamu sedang membangun dunia baru. Dunia yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, melainkan oleh kebenaran dan kasih pada dirimu sendiri. Jadi tetaplah teguh. Jangan biarkan suara keras mereka membungkam keyakinanmu yang lembut. Karena suara hatimu jauh lebih murni, jauh lebih kuat daripada teriakan siapapun yang sedang takut kehilangan kendali. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sisi terdalam hatimu, tekan tombol suka sebagai bentuk afirmasi atas kebangkitanmu. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya. Dan sebagai penanda bahwa kamu siap berdiri dalam kekuatanmu sendiri, tulislah di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak akan lagi digoyahkan oleh bayangan yang mencoba menakutimu. Kamu tidak lemah, kamu terbangun, dan mereka tahu itu. Bagian 3. Mereka tak pernah memiliki kekuatan. Kamulah yang memberikannya. Di setiap lembar cerita kehidupanmu, pernah ada babak di mana kamu merasa tak berdaya. Kamu merasa seperti pion dalam permainan mereka, seperti boneka dalam pertunjukan yang tak kamu pahami arahnya. Mereka tampak begitu kuat, begitu meyakinkan. Seolah-olah mereka memegang semua kendali, semua keputusan, semua kebenaran tentang siapa kamu. Tapi hari ini, mari kita robek tirai itu dan lihat kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tak pernah memiliki kekuatan. Yang mereka miliki hanyalah izin. Izin dari hatimu yang polos. Izin dari keraguan yang mereka tanamkan. Izin dari keyakinanmu bahwa mereka lebih layak menentukan hidupmu dibanding dirimu sendiri. Kamu menyerahkan kendali itu tanpa sadar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu percaya. Kamu percaya bahwa mereka mencintaimu. Kamu percaya bahwa mereka ingin yang terbaik untukmu. Kamu percaya bahwa mereka tahu apa yang benar. Tapi ternyata, kepercayaanmu adalah panggung mereka.
Dan setiap kali kamu meragukan dirimu sendiri, mereka berdiri lebih tinggi. Setiap kali kamu minta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, mereka menguat. Setiap kali kamu mengabaikan intuisi hatimu demi menyenangkan mereka, kamu tanpa sadar menyerahkan mahkota kendalimu. Mereka tidak menggunakan kekuatan fisik. Mereka tidak menggunakan ancaman terbuka. Yang mereka gunakan adalah keraguan yang disusupkan dengan lembut. Kata-kata halus yang menusuk diam-diam. Rayuan manipulatif yang menyamar sebagai perhatian. Dan di sanalah kekuatan palsu mereka tumbuh, di tanah yang kamu sendiri bajak dengan keraguan dan ketakutanmu. Namun lihat dirimu hari ini. Kamu mulai sadar. Kamu mulai melihat. Kamu mulai bertanya. Dan saat kamu mulai mempertanyakan segalanya, mengapa kamu harus selalu merasa bersalah? Mengapa kamu harus selalu meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri? Itulah saat di mana kekuasaan mereka mulai runtuh. Kamu menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Bahwa kekuatan mereka bukan sesuatu yang mereka miliki, tapi sesuatu yang selama ini kamu pinjamkan. Dan ketika kamu menarik kembali pinjaman itu, segalanya berubah. Mereka akan mencoba menggertak. Mereka akan meratap, memohon, atau bahkan mengancam. Mereka akan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu egois, berubah, atau kehilangan arah. Tapi jauh di dalam hati mereka tahu. Kamu telah kembali ke singgasana jiwamu. Kamu telah mengambil kembali apa yang seharusnya selalu menjadi milikmu, kendali atas hidupmu sendiri. Ini adalah pencerahan yang menyakitkan bagi mereka. Bukan hanya karena mereka kehilangan kekuasaan atasmu, tapi karena mereka harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini mereka bukan pemimpin, bukan penyelamat, bukan pusat duniamu. Mereka hanyalah aktor yang memainkan peran di panggung yang kamu bangun sendiri. Dan ketika kamu menarik tirai panggung itu, mereka terlihat kecil, rapuh, dan tidak lagi mengesankan. Kini kamu tahu, kekuatanmu tidak pernah datang dari mereka. Kekuatanmu adalah suaramu yang jujur, langkahmu yang berani, keyakinanmu yang tidak bisa dibeli, dan cahaya batinmu yang tidak bisa dipadamkan. Jangan pernah lagi menyerahkan kekuatan itu. Jangan izinkan siapapun membungkam suara hatimu. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka yang tidak pernah benar-benar melihat siapa kamu. Kamu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kamu kuat, bahkan saat mereka mencoba meyakinkanmu sebaliknya. Jika kamu merasa bahwa ini adalah kebenaran yang kamu butuhkan hari ini, tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan atas kekuatanmu yang telah terbangun. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya yang akan terus membebaskan batinmu. Dan sebagai tanda bahwa kamu telah mengambil kembali kuasa atas hidupmu, tulislah di kolom komentar 77. Sebuah angka sederhana, namun penuh makna. Ia adalah simbol bahwa kamu siap menulis ulang kisah hidupmu dengan tanganmu sendiri. Kekuatanmu tidak hilang, hanya tertidur. Dan sekarang, ia telah bangun. Bagian 4. Kebingungan adalah senjata mereka, tapi kesadaranmu adalah akhir segalanya. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan dalam kabut? Seperti setiap langkah yang kamu ambil mengarah ke dinding yang tak terlihat? Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata satu hal hari ini, lalu bersumpah bahwa mereka tak pernah mengatakannya esok harinya? Pernahkah kamu merasa gila hanya karena kamu mencoba mengingat kenyataan yang sebenarnya? Itu bukan kebetulan. Itu bukan ketidaksengajaan. Itu adalah strategi. Kebingungan adalah senjata utama para manipulator. Mereka tidak menggunakan kekerasan. Mereka tidak menyerang secara terang-terangan. Mereka menciptakan keraguan yang mematikan secara perlahan. Satu hari mereka memperlakukanmu dengan lembut, penuh perhatian, membuatmu merasa dicintai dan dibutuhkan. Hari berikutnya mereka menjauh, dingin, bahkan acuh. Mereka mengucapkan kata-kata yang indah hari ini, lalu menyangkalnya esok hari. Mereka membelokkan fakta, memutarbalikan cerita, dan menuduhmu lupa, sensitif, atau terlalu dramatis. Mereka tidak ingin kamu yakin akan apapun. Karena selama kamu bimbang, mereka menang. Mereka membangun labirin kebohongan.
Dindingnya dari janji-janji yang tak ditepati. Langit-langitnya dari senyuman palsu. Lantainya dari rasa bersalah yang mereka tanamkan dalam-dalam. Dan kamu, tanpa sadar, terperangkap di dalamnya. Mencari jawaban, mempertanyakan dirimu sendiri, dan berharap mereka akhirnya akan menjelaskan semuanya dengan jujur. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, karena kejelasan bagimu adalah kehancuran bagi mereka. Tapi suatu hari, kamu berhenti berjalan dalam kabut itu. Kamu berhenti mencari pintu keluar dari labirin yang mereka buat. Kamu menyalakan cahaya dalam dirimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kamu melihat semua kebingungan ini bukan berasal dari kekuranganmu, tapi dari kepintaran mereka membungkus kegelapan dengan kata-kata manis. Kamu mulai menyadari pola-pola itu, pola yang berulang, pola yang membuatmu selalu menjadi pihak yang bersalah, pola yang membuat mereka selalu benar. Dan saat kamu mengenali pola itu, kamu mulai memutusnya, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, dan kabut itu pun mulai menghilang. Kamu tidak lagi berusaha memahami kontradiksi mereka. Kamu tidak lagi mencoba memperbaiki hubungan yang hanya membuatmu terluka. Kamu tidak lagi memaksa dirimu untuk percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kamu tahu, saat kamu berhenti bingung, mereka berhenti berkuasa. Kesadaranmu adalah cahaya yang mereka tak bisa padamkan. Keberanianmu untuk melihat dan menerima kenyataan adalah mimpi buruk mereka. Dan ketegasanmu untuk berkata cukup adalah kehancuran kerajaan kebohongan mereka. Kini kamu bisa bernapas lebih lega, karena kamu tak lagi bergantung pada definisi mereka tentang dirimu. Kamu mulai mempercayai naluri batinmu. Kamu mulai memilih kejelasan, bukan kenyamanan palsu. Kamu mulai hidup sebagai dirimu sendiri, tanpa bayang-bayang manipulasi. Dan ingatlah, dalam dunia yang penuh manipulasi, kejelasan adalah bentuk perlawanan yang paling berani. Jika kamu merasa kata-kata ini membuka ruang kejelasan dalam hatimu, tekan tombol suka sebagai wujud keyakinanmu terhadap cahaya di dalam dirimu sendiri. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting berikutnya. Dan untuk mengirim sinyal kuat ke semesta bahwa kamu memilih kesadaran daripada kebingungan, tulislah di kolom komentar 77. Kamu tidak lagi tersesat. Kamu telah menemukan cahaya. Dan sekarang, kamu sedang berjalan pulang, menuju dirimu yang sejati. Bagian 5. Mereka pun percaya kebohongannya sendiri, dan kamu tidak lagi ikut berpura-pura. Ada saatnya kebohongan yang diulang berkali-kali mulai terdengar seperti kebenaran, bukan hanya di telingamu, tapi juga di hati mereka sendiri. Para manipulator tidak hanya menipu orang lain, mereka juga menipu dirinya sendiri. Mereka membangun dunia semu, satu kepingan ilusi demi kepingan ilusi, hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam di dalamnya. Pada awalnya, semua itu hanyalah sandiwara. Mereka mengubah fakta, menyembunyikan kesalahan, dan memutarbalikkan cerita demi menjaga citra diri. Mereka menyusun narasi di mana mereka adalah korban, orang baik yang selalu disalahpahami, pahlawan dalam kisah yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Namun, waktu berjalan, dan mereka lupa bahwa semua itu hanyalah acting. Mereka mulai percaya bahwa setiap luka adalah akibat perbuatan orang lain. Bahwa setiap konflik adalah karena dunia tidak adil terhadap mereka. Bahwa mereka benar, selalu benar, dan semua orang yang menentang hanyalah pengganggu dalam cerita besar mereka. Itu bukan sekadar kebohongan lagi. Itu telah menjadi identitas. Dan disinilah letak kekuatanmu yang baru ditemukan. Kamu berhenti bermain dalam dunia pura-pura itu. Kamu berhenti menjadi pemeran pendukung dalam cerita mereka yang penuh manipulasi. Kamu berhenti mengangguk setuju untuk menjaga ketenangan semu. Kamu berhenti berkata pikir, tidak apa-apa, itu puisi saat hatimu berdarah oleh ketidakadilan yang mereka tutupi dengan senyum palsu. Karena sekarang kamu tahu bahwa setiap kali kamu membenarkan kebohongan, kamu turut memperkuat dunia palsu yang mereka ciptakan. Dan kamu tak mau hidup dalam kebohongan lagi. Kamu tidak bisa. Kamu memilih kebenaran, meski itu menyakitkan. Kamu memilih kenyataan, meski tidak disukai. Kamu memilih kejujuran, meski kamu harus kehilangan banyak.
Dan keputusan itu menggetarkan dunia mereka. Karena kamu adalah cermin yang selama ini mereka hindari. Kamu adalah refleksi yang membuat mereka melihat sisi diri yang tidak ingin mereka akui. Ketika kamu berhenti berpura-pura, mereka kehilangan penonton. Dan tanpa penonton, pertunjukan pun selesai. Mereka akan bereaksi. Mereka akan semakin keras mempertahankan cerita palsunya. Mereka akan menjadi lebih defensif, lebih agresif, lebih meyakinkan dalam kebohongannya. Tapi jangan tertipu. Semakin keras mereka bersikeras, semakin jelas bahwa mereka sedang melarikan diri dari satu hal, diri mereka sendiri. Dan kamu tetap teguh, kamu tetap tenang, kamu tetap pada jalurmu, jalur kebenaran yang membebaskan. Kamu telah belajar bahwa bukan tugasmu menyembuhkan mereka, bukan tanggung jawabmu untuk menjelaskan kenyataan kepada orang yang menolaknya. Yang menjadi tugasmu adalah menjaga agar cahayamu tetap menyala, agar kamu tidak kembali tenggelam dalam dunia yang mereka bangun dari kepalsuan. Jika kata-kata ini menguatkan langkahmu menuju kebenaran, tekan tombol suka sebagai bentuk kesepakatan batin dengan nurani terdalammu. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar cahaya ini terus menuntunmu ke depan. Dan jika kamu siap untuk melepaskan kebohongan yang pernah kamu percayai, tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk hidup dalam kejujuran, bukan ilusi. Kamu tidak akan pura-pura lagi. Karena kamu diciptakan bukan untuk hidup dalam kebohongan, tetapi untuk bersinar dalam kebenaran. Bagian 6. Permainan mereka. Bukan tentang kamu, tapi tentang ego mereka sendiri. Segala drama, segala sandiwara, segala ledakan emosi dan upaya kontrol yang mereka tampilkan. Bukanlah tentangmu, bukan tentang siapa kamu, bukan tentang apa yang kamu lakukan. Itu semua adalah pertarungan internal mereka. Pertarungan dengan ego mereka sendiri. Kamu hanyalah cermin, sebuah pantulan yang mereka butuhkan untuk tetap merasa berharga. Kamu bukan tokoh utama dalam cerita mereka. Kamu hanyalah alat. Alat untuk memberi makan kekosongan dalam jiwa mereka. Alat untuk memperkuat citra yang selama ini mereka bangun di atas rapuhnya kepercayaan diri yang palsu. Mereka tidak mencarimu karena cinta. Mereka tidak memelukmu karena peduli. Mereka hadir bukan untuk menyembuhkanmu, tapi untuk menyelamatkan citra diri mereka sendiri. Selama kamu mengikuti alur mereka, mereka merasa hidup. Selama kamu tunduk, mereka merasa berkuasa. Selama kamu menangis demi mereka, mereka merasa dibutuhkan. Namun, saat kamu melepaskan peran itu, saat kamu tidak lagi bermain dalam naskah yang mereka tulis, saat kamu menolak menjadi karakter pendukung dalam kisah ego mereka, mereka runtuh. Karena kini mereka tidak hanya kehilangan kendali, mereka kehilangan identitas. Sebab selama ini, mereka tidak hidup dari cinta sejati, tapi dari validasi palsu yang kamu berikan tanpa sadar. Mereka menjadikan hubungan bukan sebagai tempat tumbuh bersama, melainkan sebagai panggung untuk mempertontonkan superioritas semu. Dan ketika kamu tidak lagi bereaksi, ketika kamu tetap diam dalam damai, ketika kamu berjalan menjauh tanpa amarah, mereka panik. Karena itulah yang selama ini paling mereka takuti, kehilangan panggung untuk memuaskan ego mereka. Mereka akan mencoba segalanya agar kamu kembali, bukan karena mereka mencintaimu, tetapi karena mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh seseorang untuk dikendalikan, agar bisa merasa penting. Mereka butuh drama, agar bisa merasa hidup. Tapi kamu telah berubah. Kamu telah menyadari bahwa kasih sejati tidak menuntut penyerahan jati diri. Bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu merasa kecil, takut, atau dibungkam. Bahwa hubungan yang sehat bukanlah arena kekuasaan, melainkan ruang aman untuk saling melihat, saling mendengar, dan saling merdeka. Dan disinilah kekuatanmu menemukan puncaknya. Saat kamu memilih untuk tidak terlibat lagi, saat kamu berdiri dalam diam yang penuh kesadaran, dan tidak memberikan apapun lagi untuk memberi makan ego mereka. Mereka akan meronta, mereka akan mencoba memancing emosimu, mereka akan mencoba menjadi korban demi menarik simpati.
Tapi kali ini, kamu tidak terpancing. Karena kamu tahu, kamu bukan lawan dari ego mereka. Kamu adalah pelajaran yang tak bisa mereka hindari. Jika bagian ini menyentuh sisi terdalam dari dirimu yang selama ini mencari peneguhan, tekan tombol suka sebagai bentuk pernyataan bahwa kamu tidak lagi memberi panggung untuk permainan ego orang lain. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap pesan berikutnya bisa terus menguatkan langkahmu. Dan tulislah di kolom komentar, 77, sebagai isyarat pada semesta, bahwa kamu telah memilih untuk tidak lagi menjadi bahan bakar bagi ego siapapun. Karena kamu bukan boneka, kamu bukan panggung, kamu bukan cermin untuk memantulkan kebohongan. Kamu adalah cahaya yang kini berjalan dalam kebenaran, dan itu tidak bisa dihentikan. Dan itu tidak bisa. Dan kini, lihatlah dirimu. Kamu yang dulu pernah diragukan, kini tegak berdiri. Kamu yang dulu pernah dibungkam, kini berbicara dengan suara yang penuh cahaya. Kamu yang dulu terjebak dalam bayang-bayang manipulasi, kini berjalan dalam terang yang kamu nyalakan sendiri. Tidak mudah memang. Luka-luka itu nyata. Air mata itu pernah jatuh dalam diam. Namun dari reruntuhan itulah kekuatanmu lahir. Dari setiap pengkhianatan, kamu belajar mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Dan dari setiap kebohongan, kamu belajar merangkul kebenaran yang tak tergoyahkan. Mereka mungkin masih mencoba menarikmu kembali. Mereka mungkin masih memainkan peran lama mereka. Tapi kamu bukan lagi yang sama. Karena kamu telah menyadari satu hal yang tak akan pernah bisa mereka rebut darimu. Kamu memiliki kendali penuh atas siapa kamu, kemana kamu melangkah, dan kepada siapa kamu membuka pintu hatimu. Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus disembuhkan. Masih banyak cahaya yang harus kamu bagi. Tapi satu hal pasti, kamu tidak lagi sendirian. Kini kamu adalah bagian dari suara-suara yang bangkit dari diam. Jiwa-jiwa yang memilih sadar daripada tunduk. Cahaya-cahaya yang menolak untuk padam hanya karena pernah dikecilkan. Jadi, teruslah melangkah. Peluklah dirimu sendiri dengan penuh kasih. Dan percaya, kebebasanmu hari ini bukan sekadar akhir dari manipulasi, tetapi permulaan dari kehidupan yang utuh, merdeka, dan dipenuhi cahaya kesadaran. Jika seluruh pesan ini menyentuh relung hatimu, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu mengakui kekuatanmu sendiri. Berlanggananlah ke kanal ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak pernah kehilangan arah dalam perjalananmu. Dan jangan lupa, tulislah di kolom komentar. 77, sebagai sinyal kepada semesta, bahwa kamu telah siap hidup sepenuhnya. Dalam kebenaran, dalam cahaya, dalam kebebasan yang tidak bisa dibeli siapapun. Kamu bukan korban. Kamu adalah kemenangan yang hidup. Dan sekarang dunia melihatmu bersinar.